Dan kayaknya lukisan ini sudah dimasuki sebuah kodam. Terkadang banyak orang bilang kalau melihat lukisan ini takut. Banyak pusaka juga. Dan pusaka ini adalah pusaka kesukaan saya. Ya. Pusaka ini pusaka kesukaan saya. Jadi yang berlapiskan emas. Selamat malam, apa kabar kalian semua, para subscriberku dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba untuk mereview benda-benda antik saya, yang mana saya suka sebuah koleksi-koleksi, baik itu gambar maupun benda-benda kuno. Dan pada malam hari ini kebetulan cuacanya kurang mendukung, lagi hujan deras, dan juga pada malam hari ini dalam keadaan listrik mati pemadaman. Maka dari itu saya akan mencoba untuk mereview benda-benda antik saya dan akan saya jelaskan tentang manfaat dan kegunaan dari seorang yang bergelut di dunia misteri. Oke pemirsa, ikuti terus perjalanan. Baiklah pemirsa, ini adalah benda-benda koleksi saya, yang mana ini adalah sebuah gambar wayang yang terbuat dari papan kayu garu. Kalau di zaman sekarang kayu garu ini sudah sulit sekali karena belum ada kayu garu yang besar. Kalau di zaman sekarang ini adalah buatan kuno, dan ini saya dapatkan dari seorang kolektor juga dulunya. Dan di sini ada beberapa koleksi gambar wayang yang terbuat dari kayu ini. Dan ini koleksi saya ini ukirannya bukan ukiran zaman sekarang, tapi sangat kuno sekali dan terlihat jelas, ya. Terlihat jelas ukirannya. Ini sangat kasar. Dan yang di atas itu juga terbuat dari kayu garu juga. Coba kita lihat ya. Cuma ini belum dicat, tapi ukirannya juga masih kasar ya. Dan di sini juga ada lukisan dari Brontoseno ya. Dan lukisan Brontos ini banyak mengandung makna, yang mana ini adalah gambaran manusia. Di situ terdapat sebuah gambar, ada sebuah cakra, juga ada ikan, juga ada warna-warna yang tertera di gambar ini juga mengandung makna semua. Yang mana kalau orang Jawa tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan pewayangan Brontoseno. Dan itu adalah sebuah gambar togok yang bertuliskan Honocoroko juga, karena saya juga suka tentang budaya-budaya Jawa, karena saya dilahirkan di bumi Jawa ini. Benda-benda kuno ini ya. Mohon maaf pemirsa, karena ini pada malam hari ini kebetulan lagi pemadaman listrik padam ya. Yang mana Brontoseno ini tak asing lagi buat masyarakat Jawa, bahwa Brontoseno mempunyai kandungan makna yang tersendiri, adalah gambaran manusia hidup di dunia.
Dan di sini ada tertuliskan Orangiro, yang artinya Orangiro itu masa iya, gitulah. Oke, kita akan mencoba lihat yang di dalam. Dan pemirsa, di sini terdapat sebuah lukisan, dan lukisan ini sangat-sangat penuh dengan misteri. Kalau saya merasakan energinya kuat sekali, dan kayaknya lukisan ini sudah dimasuki sebuah kodam. Terkadang banyak orang bilang kalau melihat lukisan ini takut, tapi karena saya sudah terbiasa, jadi menurut saya biasa-biasa saja. Namun kalau saya merasakan bahwa memang lukisan ini kalau dilihat agak lama, ada yang janggal di matanya. Coba perhatikan matanya. Kalau saya merasakan agak sedikit aneh juga. Dan lukisan ini terbuat dari papan yang dicat, yaitu sebuah kayak triplek gitu yang tebalnya 1 cm. Masih banyak lagi lukisan-lukisan yang lainnya. Dan tepat ada di atas itu adalah lukisan dari Nyai Roro Kidul. Dan samping kanan kirinya terdapat sebuah pusaka, yaitu pusaka Pandawa. Tepat di atas lukisan itu adalah lambang negara kita, yaitu Indonesia. Coba kita perhatikan lukisan-lukisan ini. Saya paling suka dengan lukisan-lukisan yang dianggap mistis. Banyak lagi benda-benda kuno. Dan ini sebuah patung-patung tertera ada di sini. Kalau patung ini terbuat dari kayu. Kalau yang ini cendana semua ya. Kalau yang ini cendana, ini juga cendana. Dan ini terbuat dari kayak fiber ini. Dan ini babi hutan yang sudah ratusan tahun umurnya, mohon maaf. Sampai taringnya melingkar ya. Itu. Dan di sini juga terdapat lukisan dari Nyai Roro Kidul. Dan lukisan ini banyak pula yang bilang bahwa lukisan ini sangat mistis, tapi kalau saya merasakan juga memang iya. Dan samping dari lukisan ini terdapat sebuah tombak. Dan ini adalah koleksi benda-benda mistis yang saya punya. Dan di sini juga ada Bunda Ratu Kidul. Kalau orang mengatakan ini adalah Bunda Ratu. Coba perhatikan matanya.
Dan di sini juga terdapat sebuah payung. Dan koleksi pecut saya ini sudah puluhan tahun. Dulu punya orang Kuda Lumping dari Sinterewe. Dan ini adalah tongkat yang terbuat dari pohon trunyam. Pohon trunyam itu pohon yang kalau di Bali itu untuk di trunyam itu biasanya tempat pemakaman yang tidak dikuburkan yang ada di Pulau Bali sana. Dan panjang ini kurang lebih 1 meter. Ini koleksi saya. Dan tongkat ini terbuat dari kayu trunyam yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Jadi ini kalau dibakar baunya bau menyan. Ini sering tak bakar ujungnya. Dan pohon ini di Bali banyak sekali. Biasanya dibuat untuk pemakaman yang tidak dikubur, yang ada di Bali. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan trunyam. Dan di sini terdapat banyak pusaka juga. Dan pusaka ini adalah pusaka kesukaan saya. Ya. Pusaka ini pusaka kesukaan saya. Jadi yang berlapiskan emas. Kenapa saya suka benda-benda mistis ini? Karena yang mana dulu sesepuh kita membuat keris ini, itulah sangat dengan tulus dan sangat dengan kekuatan batinnya. Terkadang saya juga ingin belajar dari seni pembuatan keris ini, yang mana sesepuh kita di zaman dahulu itu jauh dari peralatan yang modern. Namun beliaunya juga sudah bisa menciptakan atau berpikir tentang seni dari keris ini, yang mana keris ini berlekuk. Ini. Dan orang bilang keris ini sampai sekarang pun dianggap untuk sebuah pegangan yang dinamakan tosan aji atau istilah yang keras, yang terbuat dari batu meteor yang dicampur dengan besi baja. Jadi peralatan zaman kuno itu nggak semodern zaman sekarang. Namun orang dulu sudah bisa menciptakan ataupun berpikir seindah mungkin tentang kreativitas yang beliau ciptakan. Dan keris ini memang sudah tipis, dan keris ini sudah tidak sebagus keris zaman sekarang dikarenakan sudah termakan oleh usia. Ini adalah budaya dari orang Jawa, yang mana keris ini perlu dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi-generasi yang masih muda seperti kita-kita. Dan di sini juga saya punya sebuah, ini kalau orang bilang menyan. Orang membakar menyan hanya untuk pengharum ruangan, bahkan banyak yang bilang bahwa membakar menyan bisa untuk mengundang makhluk astral. Namun itu kalau tujuannya untuk mengundang makhluk astral. Ada juga yang membakar menyan untuk pengharum ruangan, ada juga. Ustadz punya ustadz untuk membakar menyan memanggil makhluk astral?
memang bisa. Bahkan saya pernah ketemu seseorang, beliaunya juga bisa memanggil makhluk astral dengan membakar menyan ataupun dupa. Dan di sini saya juga punya bambu, yang mana bambu ini bambu kampit namanya. Bambu kampit ini bambu satu, tapi kampit ini ada berkaki dua, bercabang dua. Dan ini hanya sekedar koleksi yang saya miliki, jadi saya tidak gimana ya. Kalau orang bilang itu musyrik-musyrik, semua yang ada di dunia ini memang mengandung energi dan semuanya adalah ciptaan Allah. Tanpa kun fayakun dari Allah, tumbuh-tumbuhan juga nggak bisa hidup, besi juga nggak ada di dunia ini. Jadi pemirsa, suasana pada malam hari ini kebetulan padam listriknya, jadi mati lampu, agak gelap sedikit. Dan saya akan mencoba memperlihatkan benda-benda yang lain ya. Dan ini sebuah tongkat ini usianya kurang lebih dari 70 tahun, karena ini dulu dimiliki oleh orang tua saya, yang terbuat dari gali kelor, konon katanya. Dan ini sudah tua sekali. Dan di sini masih banyak lagi keris-keris yang seperti ini. Memang tidak saya tertata rapi seperti milik kolektor yang lainnya. Saya suka seperti ini. Sayang sekali listrik belum nyala ya. Dan di sini terdapat sebuah labu ya, ini ya. Seperti botol ya, namun botol ini botol Cina katanya, tapi sebenarnya labu ini banyak tumbuh di Indonesia juga. Dan ini adalah lukisan dari Kanjeng Nyai Roro Kidul. Coba perhatikan juga, kalau dibilang mistis ya mistis sih. Jadi lukisan ini memang beraura. Kalau saya merasakan, kalau memang lukisan ini saya miliki, jadi setahu saya memang sudah kemasukan energi. Baik pemirsa, sekiranya vlog pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Video ini dibuat hanya untuk hiburan saja. Jika ada salah dan kata tokoh nama yang sama dan tempat yang sama, ini hanya kebetulan saja. Jika ada salah dan kata percandaan saya kurang berkenan di hati panjenengan, saya Bakal Official mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah pemirsa, sekiranya kita akhiri sampai di sini dulu. Jumpa lagi bersama saya Bakal Official di lain hari dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.